Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang pelayangan bunyi. Apakah yang dimaksud dengan pelayangan bunyi dan bagaimana pelayangan bunyi itu bisa terjadi? Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn physics. Go. Pelayangan bunyi yang terjadi itu bisa kita lihat dalam keseharian. Misalnya saat ini ada musim layangan, yaitu layangan bapangan. Banyak orang yang sedang menaikkan layangan bapangan yang dilengkapi dengan sandaran yang bisa mengeluarkan bunyi yang sangat aneh seperti yang tertayang pada video ini. Oke, silahkan disimak videonya lebih dahulu. Sandaran itu sendiri yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah bahannya. Bahannya itu sederhana, yaitu bisa satu dari pita kado, kemudian yang kedua bambu yang dibelah nantinya, kemudian lem dan lakban yang warnanya bening. Terus kemudian bagaimana langkahnya? Untuk langkah dalam pembuatannya, yang pertama kita potong pita kado sesuai dengan yang kita butuhkan, kemudian belah bambu untuk pembentang pita kado tersebut sebagai sandaran. Nah, ini adalah untuk pita kado yang sudah kita potong panjangnya sesuai dengan yang kita inginkan. Pada ujung sebelah kiri kita tambahkan potongan pita kado yang lainnya, dan di sebelah kanan juga kita tambahkan potongan pita yang lainnya dengan cara dilem dari di ujung kiri dan ujung kanan, masing-masing ditambahkan sepotong daripada pita kado yang kemudian kita lapis dengan lakban permukaan atas dan permukaan bawahnya, kemudian kita rapikan dengan lebarnya disesuaikan dengan pita kado. Jadi kita potong dengan lebarnya sama dengan lebarnya pita kado ini. Jadi ini adalah ada yang warna kuning dan ada yang warna merah. Warna kuning itu adalah pita tambahannya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya supaya bisa menghasilkan suara yang aneh atau bunyi yang aneh pada sandaran yang akan dipasang di layangan bapangan. Nah, selanjutnya setelah kita siapkan pitanya ini, kemudian kita buat belahan bambunya supaya mudah dilekukkan atau dilengkungkan seperti pada gambar yang digunakan untuk membentangkan daripada pita kado yang nantinya bisa menghasilkan suara. Jadi pita kado yang sudah kita buat dan kita tambahkan ujung-ujungnya tadi, kita letakkan di belahan bambu ini atau bilah bambu ini, kemudian akan berbentuk seperti pada gambar. Nah, jadi untuk bentangan bambu dan pita daripada kado sudah terpasang dengan kuat. Diberi lakban supaya tambahannya pita kado yang warna kuning ini saat kena udara angin nanti tidak akan terlepas. Dan selanjutnya dari sandaran ini yang sudah tersusun, ada pita kado dan bilah bambu yang dipakai untuk pembentangnya. Kenapa bisa menghasilkan suara yang aneh? Yaitu disebabkan karena akibat dari
ketebalan pita yang tidak sama mengakibatkan dapat menghasilkan bunyi yang sedemikian rupa sehingga dapat kita nikmati suaranya di udara pada saat itu. Nah, kemudian bunyi semacam ini disebut sebagai hasil pelayangan bunyi. Nah, ketebalan pita yang berbeda menyebabkan munculnya dua gelombang bunyi yang frekuensinya berbeda. Misalnya, gelombang yang pertama memiliki kecepatan sudut omega 1 dan gelombang yang kedua memiliki kecepatan sudut omega 2. Nah, maka persamaan simpangannya adalah, nih, tolong untuk dilihat kembali videonya tadi, video sandaran yang diuji coba tadi. Jadi persamaannya menjadi berdasarkan persamaan getaran simpangan, misalnya sama dengan A sin omega T, maka Y1 sama dengan A sin omega T1, dan Y2 adalah A sin omega 2 T. Maka Y sama dengan Y1 plus Y2. Jadi ada superposisi gelombang dari Y1 A sin omega 1 T dengan Y2 A sin omega 2 T. Hasilnya Y1 plus Y2 superposisi gelombang ini nanti berupa persamaannya adalah A sin omega 1 T plus A sin omega 2 T. Sama dengan A kurung buka sin omega 1 T plus sin omega 2 T. Jika frekuensi kedua gelombang hampir sama, maka simpangan pertama dan kedua juga hampir sama. Jadi Y1 dan Y2 hampir sama. Jika omega 1 sama dengan omega plus delta omega dan omega 2-nya adalah omega, maka omega 1 min omega 2 adalah sama dengan delta omega. Dan omega 1 plus omega 2 berarti sama dengan 2 omega. Jadi kalau kita lihat omega 1 omega plus delta omega, omega 2 sama dengan omega, maka omega 1 plus omega 2 adalah omega plus delta omega plus omega. Berarti sama dengan 2 omega. Maka jika dimasukkan dalam persamaan gelombang stasioner, yaitu Y sama dengan 2A cos setengah delta omega T sin setengah kali 2 omega T sama dengan 2 cos delta omega T per 2 sin omega T. Dari persamaan gelombang stasioner ini kita dapatkan adanya amplitudo baru yang kita nyatakan AP. Yaitu AP sama dengan 2A cos setengah delta omega T. Ingat, Y sama dengan A sin omega T. Nah, 2A cos delta omega T per 2 ini adalah A-nya dikalikan dengan sin omega T. Jadi untuk hal ini ada amplitudo gelombang yang baru, yaitu AP sama dengan 2A cos setengah omega T. Sama dengan 2A cos delta omega adalah omega 1 min omega 2, berarti omega 1 min omega 2 per 2 kali T. Delta omega sama dengan omega 1 min omega 2 per 2. Ya, setelah kita dapatkan dari persamaan di atas ini, maka 2pi F sama dengan 2pf1 min 2pf2 dibagi 2. 2pi saling meniadakan sehingga kita dapatkan perolehan F sama dengan F1 min F2 dibagi 2. Nah, T sama dengan 1/F, maka dari F sama dengan F1 min F2 per 2, maka T waktu periodenya adalah 2 per F1 min F2. Nah, sekarang perhatikan gelombang superposisi dari dua buah sumber gelombang yang menghasilkan pelayangan bunyi.
Jadi pada bentangan pita daripada pita kado di sandaran, kalau kita perhatikan dengan seksama, itu ada membentuk pola gelombang stasioner seperti pada gambar. Kemudian di titik-titik tertentu pada pita tersebut terdapat getaran-getaran yang lainnya, sehingga terjadilah yang namanya osilasi gelombang. Jadi ada dua gelombang di sini menghasilkan warna bunyi yang tertentu yang kemudian menghasilkan pelayangan bunyi. Di mana pelayangan bunyi itu terjadinya karena adanya nada kuat bunyi atau frekuensi bunyi yang lemah, yang keras, yang lemah, keras, lemah, keras, dan seterusnya. Jadi kalau kita bunyikan wow, 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 dan seterusnya, itu adalah saya menirukan suara sandaran tadi. Jadi terjadinya satu kali layangan bunyi adalah bila terbentuk pola gelombangnya itu adalah lemah, keras, lemah. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya di sini atau gambarnya di sini, untuk gelombang stasionernya mencapai satu periode waktunya adalah T besar, dan terjadinya layangan adalah setengah T periode. Jadi satu layangan sama dengan lemah, keras, lemah, atau keras, lemah, keras, yang dinyatakan waktu layangannya adalah TL sama dengan setengah T periode. Jadi setengah kali T periodenya adalah 2 per F1 min F2. Maka hasilnya T layangannya adalah sama dengan 1 per F1 min F2. Maka F layangannya sama dengan seperti layangan. T layangan tadi adalah 1 per F1 min F2. Maka FL sama dengan seperti L sama dengan 1 per F1 min F2. Sehingga kita dapatkan persamaannya F layangan FL sama dengan F1 min F2. Jadi terjadinya pelayangan itu karena adanya selisih frekuensi yang sangat kecil. Contoh soalnya, dua gelombang dengan frekuensi masing-masing 300 Hz dan A Hz dibunyikan pada saat bersamaan. Jika terjadi 10 layangan dalam 2 sekon, hitunglah nilai A. Oke, kita selesaikan untuk contoh soal ini. Untuk F1-nya 300 Hz, F2-nya berarti A Hz. Banyaknya layangan N berarti sama dengan 10, dan waktu yang diperlukan 10 layangan tadi, T sama dengan 2 sekon. Dengan rumus FL, atau banyaknya frekuensi atau besarnya frekuensi itu adalah banyaknya gelombang persatuan waktu, maka FL sama dengan N per T sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 Hz. Jadi frekuensi layangannya adalah sebesar 5 Hz. Frekuensi layangan itu adalah selisih dua frekuensi yang mana FL bisa dinyatakan F1 min F2. 5 sama dengan 300 min A. A sama dengan 300 min 5 sama dengan 295 Hz, atau A sama dengan 300 per 5 sama dengan 305 Hz. Kenapa terjadi dua jawaban di sini? Karena di soal tidak menentukan F2 lebih besar dari F1 atau F2 lebih kecil daripada F1. Demikian pembahasan layangan gelombang bunyi fisika SMA. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo belajar fisika. Salam fisika, maju bersama. Sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.